Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang matematika diskrit ya. Nah, yang dimana dalam materi itu ada induksi matematika. Oleh sebab itu, yuk kita pahami materi berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar induksi matematika ya. Nah, kita induksi matematika. Nah, ini adalah permasalahan kita pertama ya. Nah, di sini ada pertama, berapakah jumlah bilangan bulat positif ya, dimulai dari 1. Nah, berapakah jumlah 3 bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, dan berapakah jumlah bilangan bulat positif yang dimulai oleh 1, dan berapakah jumlah bilangan n, nah, bilangan bulat positif yang dimulai dari 1. Oke, ini ya, untuk menjawab soal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita harus buat namanya garis bilangan ya teman-teman. Nah, garis bilangan kita udah belajar di kelas apa namanya, kelas tingkat SMA. Garis bilangan seperti ini ya, kira-kira ya. Biasanya tumbuh X dan tumbuh Y ya. Dan ini ada 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4 ya, kita asumsikan ya. Nah, jadi kalau di sini ya posisinya negatif ya, ini ada X dan ini negatif Y kan gitu. Nah, jadi untuk soal pertama ya, nah, jumlahkan dua bilangan bulat positif ya. Jumlahkan dua bilangan positif. Ingat, yang dibilangnya jumlah ya, bukan angka gitu ya. Nah, ini start dari 1 ya. Nah, ini 1, 2 gitu ya. Berarti dari 0 ya. Nah, pastinya bukan dari 0 ya, pastinya dari 1 ya. Karena dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 2. Angka 2 ya. Jadi, untuk soal A ini ya, A sama dengan ya 1 tambah 2, karena kan dibilangnya dimulai dari 1 terus berakhir ke 2 ya. Jadi berapa teman-teman? Hasilnya adalah 3 ya pastinya. Nah, yang B, soal yang B, nah, berapa jumlah bilangan 3 dari bulat positif? Nah, jadi kalau seperti itu, kalau dibilangnya mulai dari 1, jadi kita tulis 1 tambah 2. Nah, karena dia gini lompat ya teman-teman. Nah, kita buat warnanya berbeda. Nah, ini ya. 1 tambah 2, dia pastinya. Nah, baru dia lompat lagi. Nah, jadi tambah 3 ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 6 ya. Gitu ya. Untuk soal nomor 4, kita tulis saja yang C-nya di sini ya. Kita ganti speed apanya, ini yang C-nya, ini kita buat C. Nah, jadi kalau yang sini gimana? Nah, jadi dia lompatnya pertama 2, lompat lagi ke 3, lompat lagi ke 4, gitu ya. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4. Berapa nih teman-teman? Nah, ini 3, 6, berarti 10 ya teman-teman. Nah, oke. Sehingga ya, yang untuk nomor terakhir ya. Untuk nomor terakhir ya teman-teman. Nah, ini berapakah jumlah bilangan n di bulat positif yang dimulai dari 1 ya. Jadi kan karena dia jumlah n ya, n itu dimaksudkan di sini kan nggak tahu kita sampai berapa kan. Nah, makanya kalau dalam dunia komputer itu kalau misalnya variabelnya nggak tahu, berarti dia terus berjalan sampai di akhir batas gitu ya. Nah, karena gini kita buat, berarti ya kita buat aja nanti dia misalnya 1 tambah, ini kita buat warna yang lain ya biar tahu nanti yang mana yang jawabannya ya. Ya, ini kita buat nama soalnya nih, soal D ya. Untuk yang D, nah yang D ya, misalnya kita buat di sini ada 5 misalnya ya. Biar ada perbedaan.
Nah, jadi kalau dia untuk jawaban yang D ya, terus ini kita buat adalah N ya, ini tak terhingga gitu ya. Jadi dia gini, dia lompatnya tak 1 2 3 4 5. Kalau misalnya N nanti lompat lagi seperti itu ya, sampai dia terhingga gitu ya, sampai udahlah batasnya gimana lah, sampai N itu tak terhingga lah gitu kita bilangnya. Jadi D sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya, kalau misalnya ada 4 gitu ya, kalau disitu ada 5 ya, tambah 5. Nah, titik-titik tambah ya, ini titik-titik kita nggak tahu, dan tambah N ya gitu. Nah, sehingga menjadi rumus bilangan bulat, yaitu adalah N buka kurung N tambah 1 ya, tambah 1. Nah, jadi N tambah 1 dibagi 2 seperti itu ya. Nah, itulah dia apanya, pembuktiannya. Nah, oke, dari sini kita balik lagi ya kecepatannya. Nah, terus di sini katanya induksi matematika merupakan teknik pembuktian kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, tadi yang di sini adalah pernyataan sebenarnya teman-teman. Nah, pernyataan dari bilangan bulat positif gitu ya. Nah, oke. Nah, terus ya, metode dibuktikan dengan pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat ya. Nah, itu yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya teman-teman. Nah, kita suruh membuktikan bilangan bulat positif. Nah, ini udah bisa kita hapus papan tulisnya. Nah, dia. Nih. Bagaimana hapusnya, gini aja ya. Hapus. Oke. Nah, rupanya ada hapusnya di sini ya teman-teman ya, kocak ya. Nah, jadi di sini ada soal lagi ya. Nah, jadi katanya ini adalah buktikan adalah, kita disuruhnya buktikan ini, kita buat ya di soalnya warna merah ya. Nah, ini N sama dengan N tambah 1 bagi 2 ya. Nah, ini katanya benar ya, atau true ya. Kita buat true ya. Nah, gitu ya. Ya, gitu udah dia. Caranya gimana ya? Cara yang utama yaitu yang pertama sekali yang saya tahu ya. Nah, kita harus bisa, kalau misalnya kita buktikan pernyataan ya, untuk membuktikan seorang itu menyatakan bersalah ya, biasanya itu ada tiga syarat lah minimal gitu ya. Nah, kalau 1 atau 2 aja belum menentukan itu terbukti gitu, atau ketiga paling udah terbukti gitu ya. Jadi 3 syarat yang kita butuhkan, yaitu syarat pertama adalah, nah, kita akan asumsikan N itu sama dengan 1 ya, dan ini kita tulis lagi soalnya ya, N ya. N sama dengan N tambah 1 ya, bagi 2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya, karena N itu nilainya kita ganti dengan 1, semua N kita ganti dengan 1. Nah, ini kita tambah 1 ya, ini kita bagi 2-nya ya. Jadi ini 1, ini kan kalau kita kalikan kan, nah ini tetap ya, karena ini dia kita ganti 1. Nah, ini kita kali 1 dan 1 ya. Jadi 1 tambah 1 kawin dengan 1 sama dengan 2 ya teman-teman. Nah, ini kan karena 1 kali 1 ya. Ini nanti dikali. Nah, ini dikali gini ya. Jadi dia menghasilkan, nanti karena 1 tambah 1 maka hasilnya 2 ya. Ini kebesaran saya nulisnya.
Nah, ini saya buat di sini aja ya, sama dengan 2 ya. Nah, ini kita hapus ya. Ini Pak Martin buatnya gede gajah ya tulisannya. Nah, oke. Nah, ini sama dengan 2 ya. Dan 2, dan di sini dia 1 ya pastinya teman-teman ya. Nah, karena di situ ada bagi 2 lagi, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1 ya pastinya ya. Nah, berarti rumus pertama terbukti benar ya, kita kasih warna hijau. Oke. Nah, ini berarti syarat pertama itu terpenuhi ya gitu ya. Nah, jadi syarat pertama terpenuhi. Hapus. Oke. Nah, jadi tadi ini kita masuk ke pembuktian kedua ya, yaitu adalah kita akan menjumlahkan dan mengasumsikan adalah n ya sama dengan k ya. Nah, jadi karena dia ini bilangan bulat positif ya. Nah, bilangan bulat positif. Nah, yang tadi sebelumnya itu rumusnya kan ada, yang pertama kali itu ada bulat positif itu kan dia 1 tambah 2 tambah 3 ya. Nah, karena tadi kan dia kita buat titik-titik sama dengan n kan teman-teman ya. Nah, karena di sini dibilangnya n sama dengan k ya, maka kita akan ganti. Nah, ini menjadi k gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi karena ini merupakan rumus bilangan bulat ya, jadi kita akan merubah fungsinya ya menjadi k sama dengan ya pastinya lah huruf k ini kan bisa nanti berubah jadi n ya. Ini juga bisa jadi n, ini juga bisa jadi n ya. Nah, ini tambah 1 ya. Nah, jadi nggak masalah gitu. Nah, karena rumusnya ini adalah nanti dibagi akan 2 itu bilangan genap ya. Jadi harus dibagi dengan 2. Ya. Ya gitu ya. Nah, ini dia yang kedua. Nah, oke, ini pembuktian kedua ini sama dengan benar. Jadi sama ya dengan rumusnya ini. Sama. Ya. Jadi kalau kita buat gini kan nah, apakah gitu ya? Apakah berarti kan gini substitusinya ya. Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, ini kita hapus lagi. Oke. Nah, ini kita buktikan lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga hijau ya. Ini yang ketiga pembuktiannya. Nah, di sini tadi sebelumnya kita lihat ya, di setiap baris bilangan itu n-nya tuh variabelnya itu selalu bertambah 1 ya teman-teman ya. Nah, makanya yang tadi itu sebelumnya itu kan ada 1 tambah 2 tambah 3 ya. Nah, baru tambah titik ya, tambah k ya. Nah, terus kan tambah ya. Nah, n tambah nilai dari n ya yang di atas ya, yang n ini. Nah, jadi tambah k tambah 1 ya. Nah, jadi teman-teman, ini nilai yang ini ya sebelumnya tadi yang jadi ini soalnya ya teman-teman ya. Jadi ini harus kita substitusi ya gitu ya, harus kita substitusi. Nah, jadi k tambah 1 ya. Nah, sama dengan k
kurang lagi ya. Buka kurangnya 2 nih ya teman-teman ya. K tambah 1 ya. Oke. Tambah 1 ya teman-teman. Nah, kenapa tambah 1? Karena dia tambah 1 ya gitu. Jadi harus ditambahkan gitu ya. Nah, jangan lupa dibagi oleh 2. Oke ya teman-teman. Nah, yang kedua kita akan apa ini? Oh iya. Nah, jadi kita akan turunkan rumus bilangan bulatnya ya. Kan ini kan dia kan bagian dari rumus bilangan bulat ya. Kan sama dengan tadi ya sebelumnya ya. Nah, jadi K sama dengan K tambah 1 ya. Nah, ini K tambah 1 ya. Ini K kali K tambah 1 ya. Dibagi dengan 2 ya tadi ya. Nah, ini ditambah ya. Tadi kan di sini ada tambahnya ya, jangan lupa ya. Nah, ini ada tambahnya. Tambah ya. Oke. K tambah 1 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kan A ini K tambah 1 ya. Oke. Terus K tambah 2 ya. Kenapa K tambah 2? Karena ini terjadi operasi ya. Nah, ini bagi 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan jumlahkan ya. Kita akan samakan penyebut ya, bukan jumlahkan ya. Penyebutnya kita samakan. Nah, ini K tadi ya, K tambah 1 ya. K tambah 1 K kali K sama dengan K kuadrat ya. Ya. Oh ya, ini saya agak keliru. Nah, ini ya di sini per 2 ya. Nah, oke, kita akan samakan apa dulu ya, kita samakan penyebutnya dulu. Nah, ini per 2 ya. Ini nampak ya, ini pas makan ya, maaf ya teman-teman. Ini per 2 ya. Nah, jadi ini K kali K ya, jadi K di K kuadrat ya. Nah, terus ya K kali 1 sama dengan K ya, tambah, karena ini tambah ya. Nah, terus ini 2-nya ya kita naikkan biar salah cepatnya. Ini kita naikkan sini karena dia biar sama penyebutnya. Nah, berarti ini apa, ini tambah ya teman-teman. Nah, jadi 2K ya, jadi 2K ya, tambah 2 ya teman-teman. Ini tambah 2. Nah, di apa, sama dengan ya teman-teman. Nah, ini K1 K tambah 1. Nah, ini K tambah 2 ya teman-teman, masih tetap. Nah, oke. Nah, ini udah tahu ya, ada paham ya teman-teman. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kita hapus ya, di samping itu nanti di atasnya kita buat kelanjutannya sampai mana. Oke, gini. Nah, tadi kita udah sampai di persamaan penyebut ya, kayak gini. K2 ya.
tambah, oh ini bisa nggak diapain di zoom in lagi? Oke, ini ya. Oke. Nah, ini K2 tambah K, ya. K2 tambah K, baru K tambah dengan 2K yang tadi ya, tambah 1 ya teman-teman. Nah, tambah 1 bukan tambah 2 ya tadi ya. Ini tambah 2, ini bagi dengan 2 ya. Nah, sama dengan ya K tambah 1 ya, tambah K tambah 2 ya teman-teman. Nah, ini bagi 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan operasi pada sisi kanan ya. Nah, ini kita sama penyebutnya dulu. Nah, ini K2 ya teman-teman, tetap. Dan ini karena sama-sama K ya, jadi 3K ya teman-teman. Nah, terus ini ditambah 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini kita akan tetap sama, ini K tambah 1 ya, K tambah 2 ya teman-teman, bagi 2. Selanjutnya, nah ini adalah K tambah 1 ya, K tambah 1 ya jadinya, dan K tambah 2 ya teman-teman. Nah, bagi dengan 2. Nah, ini K tambah 1, K tambah 2. Nah, ini bagi 2. Nah, oke, ini berarti benar ya teman-teman. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, nah ini dari mana hasilnya adalah K tambah 1 kan gitu ya. Nah, dari mana hasilnya K tambah 1 kan gitu ya. K tambah 1 itu hasilnya pemfaktoran ya, pemfaktoran dari hasil yang di atas ya. Nah, ini pemfaktoran dari hasil yang di atas. Jadi dia hasilnya adalah K tambah 1 tambah K sama dengan 2. Nah, nanti adik-adik bisa buktikan sendiri pemfaktorannya di rumah gitu ya. Nah, iya, dikali tadi K tambah 1 dikali K tambah 2 gitu kan, pemfaktoran. Nah, berarti nilainya benar ya sama-sama teman-teman, kanan dan kiri. Oke, lanjut. Nah, Pak, ini baru slide 3 kita banyak ya Pak ya. Iya, memang kayak gitu. Jadi di sini ada induksi matematika merupakan teknik pembuktian ya, yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematik kita dapat mengurangi ya, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian ya, bahwa semua bilangan bulat itu termasuk dalam suatu himpunan kebenaran. Nah, hanya dengan sejumlah langkah yang terbatas. Nah, itu dia. Nah, ini ada prinsip kerjanya ya. Misalnya P sama dengan N ya, mengenai bilangan bulat positif. Nah, membuktikan bahwa P sama dengan N ya untuk semua bilangan bulat positif. Untuk membuktikan pernyataan ini, nah kita hanya perlu membuktikan bahwa P sama dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi P N sama dengan, ini kan ada 0 ya. Jadi P sama dengan N itu sama dengan benar ya. Jika P N benar, maka P tambah 1 juga benar gitu syaratnya. Jadi jika variabel sebelah benar, maka di variabel sebelahnya juga akan benar, yaitu adalah P tambah N, P N tambah 1 gitu. Nah, untuk setiap N lebih besar daripada 1. Itu ya, itu dia.
Nah, jadi tadi kan kita lihat ya tadi ya cara kerja kita ya. Tadi langkah pertama ya. Nah, langkah pertama dinamakan basis induksi ya. Nah, langkah kedua dinamakan langkah induksi. Nah, langkah basis induksi berupa asumsi ya, andaian ya. Nah, yang dinamakan adalah hipotesa induksi ya. Nah, hipotesis induksi digunakan untuk mendukung langkah induksi. Nah, bila sudah terunjukkan kedua langkah tersebut, maka kita sudah membuktikan bulat positif seperti yang sudah kita lakukan tadi gitu. Nah, ini yang tadi soalnya ya. Nah, ini tadi kita udah buktikan dengan dua langkah ya. Nah, jadi di sini ya, untuk contoh ini, nah dia hanya membuktikan dengan dua langkah. Sebenarnya lebih baik itu 3 gitu ya. Nah, jadi 3 langkah itu yang tadi yang kita akan jumlahkan, dan itu hasilnya dari ini dia hasilnya tadi. Nah, gitu dia. Oke. Nah, ini ada contoh lagi ya. Nah, bahwa N adalah bilangan ganjil ya, pertama ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk N adalah N sama dengan 1 ya. Ini jumlah satu bilangan ganjil, yaitu adalah N kuadrat 2 sama dengan ya gitu ya. Ini masih soalnya ya. 1 kuadrat ya sama dengan 1. Nah, ini benar karena jumlah satu bilangan ganjil positif pertama memang 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya, teman-teman. Nah, dan itu 1 ya yang kita ini langkah keduanya ya. Nah, kita catat ya, kita andaikan bahwasannya pernyataan itu adalah 1, 3, 5 ya. Titik-titik ya. Nah, ini rumusnya untuk bilangan ganjil ya. Nah, dengan 2N dikurang 1 ya teman-teman ya. Nah, N kuadrat adalah benar hipotesis induksi. Nah, ini dia. Nah, baru kita catat bilangan ganjil positif ke N, yaitu 2 kurang 1 gitu. Nah, jadi ini adalah baris bilangannya ya. Jadi 135. 135 itu adalah bilangan ganjil. Nah, ditambah dengan rumus pernyataan tadi 2N kurang 1 ya. Nah, ini tambah dengan rumus bilangan bulat ya. 2. Oh, ini enggak, ini bukan bilangan bulat. Ini ditambah dengan rumus selanjutnya gitu ya. Nah, sama dengan N tambah 1 kuadrat 2 ya. 2 kuadrat. Oke. Nah, ini kita turunkan ya untuk kita selesaikan. Nah, ini tetap sama dengan di atas. Nah, ini kita dapatnya dari mana? Ini adalah kita rumus dari sini ya. Dari ini kita ambil, pindahkan ke sini, 2 kurang 1 ya. Nah, ditambah dengan rumus selanjutnya adalah 2N tambah 1 ya. Nah, terus ini. Nah, oke, ini ya tadi ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini N pangkat 2 ya. Nah, ini N pangkat 2, yaitu ini adalah rumus untuk bilangan ganjilnya ya teman-teman. Nah, N pangkat 2 ini diambil dari mana? Ini memang dari soalnya ya. Ini menyatakan bahwanya N pangkat 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan keluarkan apanya? Kurungnya ya. Jadi N pangkat 2 ditambah dengan 2N ya, tambah dengan 1 ya. Nah, ini kita akan faktorkan teman-teman. Nah, cara memfaktorkannya ini yang sebelumnya ini saya nggak kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu caranya. Ini saya kasih tahu caranya ya. Nah, ini memfaktorkannya seperti ini ya, kira-kira. Nah, ini kita akan cari perkaliannya ya. Yang dimana ya? Yang dimana? Nah, ini dia hasilnya sama dengan 2. Ini dia dikali 1 gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini apa yang bisa kita jawab ya? Nah, yaitu adalah nilai 1 kan gitu ya. Makanya di sini kita isikan 1. Nah, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Nah, ini seperti kayak main sudoku juga ada ya, seperti itu. Nah, itu makanya
kita buat di sini n ya, n tambah 1 ya teman-teman ya. Nah, tambah n pangkat tambah 1 ya. Nah, n tambah 1, makanya dia n tambah 1 pangkat 2 untuk bisa memperingkas. Gitu dia. Makanya di sini jawabannya n tambah 1 pangkat 2 seperti itu. Jadi dia rumus yang pertama itu dengan yang kedua itu sama gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi terbukti ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah dia perkuliahan kita tentang industri matematika ya. Nah, mudah-mudahan di penjelasan saya ini memberikan manfaat pada kita semua. Nah, jika ada pertanyaan silakan tanya melalui grup WA atau di YouTube channel saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.